Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah al-qaili fi muhkami kitabih. Qala ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayatun jannatani ay yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Surah Saba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun dan dimanapun kita berada, serta dalam keadaan sesulit apapun dan dalam kondisi yang bagaimanapun, dengan cara melaksanakan segenap kewajiban dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemerdekaan Indonesia bukanlah pemberian dari siapapun, bukan pula hadiah dari penjajah, juga tidak dibantu oleh negara manapun. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa ini murni adalah rahmat dari Allah Ta'ala, yang diikhtiarkan melalui perjuangan berdarah-darah serta pengorbanan nyawa dan harta dari para pendahulu kita. Sungguh benar apa yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kita lakukan tugas dan kewajiban kita sebagai ayah, ibu, anak, sebagai suami, istri, sebagai guru, murid, sebagai pejabat, rakyat sebagai orang yang hidup bertetangga, sebagai orang yang hidup bermasyarakat, dan sebagai orang yang hidup berdampingan dengan umat agama lainnya. Jika masing-masing dari kita telah mengetahui, memahami dan melakukan tugas dan kewajibannya sebagai mestinya, maka negeri ini akan senantiasa aman dan sentosa. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, kemerdekaan adalah nikmat yang menjadikan kita terbebas dari berbagai belenggu. Nikmat kemerdekaan adalah pintu yang membuka nikmat-nikmat yang lain. Dengan nikmat kemerdekaan, kita dapat merasakan nikmatnya beribadah dengan leluasa. Dengan nikmat kemerdekaan, kita dapat merasakan nikmatnya belajar dan mengajar. Dengan nikmat kemerdekaan, kita dapat menikmati kebersamaan kita sebagai saudara-saudara seagama, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dan dengan nikmat kemerdekaan, kita bisa membangun negeri ini secara bersama-sama. Oleh karena itulah, kita rawat dan lestarikan nikmat kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nikmat yang agung ini terlepas dari kita. Bagaimana cara merawat dan melestarikannya? Dengan cara terus membangun negeri ini dan memperbaikinya. Kita mulai dengan membangun dan memperbaiki diri dan keluarga kita, lalu meluas ke masyarakat. Ibarat sebuah bangunan, maka Indonesia terdiri dari banyak sekali batu bata dan komponen-komponen yang lainnya. Kita dan keluarga kita adalah salah satu dari batu bata negeri ini. Jika semua batu bata dan komponen lainnya baik dan kuat, maka bangunan negeri ini akan kuat. Sebaliknya, jika ada satu saja atau beberapa batu bata yang rapuh, maka bisa jadi hal itu akan berakibat rapuhnya bangunan seluruh negeri. Bahkan bisa menjadikan seluruh bangunan menjadi runtuh. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri ini tidak hanya berupa wilayah geografis, yaitu tanah, air, dan udara semata. Tapi lebih dari itu, negeri ini juga mencakup manusia yang merupakan penduduk negeri, yang di tangan merekalah nasib negeri ini akan seperti apa. Oleh karena itu, kita utamakan membangun manusia daripada membangun yang lainnya. Karena sendi dan tiang penyangga dari bangunan negeri ini tiada lain adalah akhlak karimah.
Lalu apa gerangan fondasi dari bangunan negeri ini? Fondasinya adalah paham dan haluan yang moderat. Ya, paham dan haluan yang moderat dalam politik, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Terutama paham, pandangan dan haluan yang moderat dalam keagamaan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Islam memerintahkan kita agar berpaham moderat atau wasatiyah, tidak gulu atau melampaui batas yang digariskan Islam, dan tidak taksir atau ceroboh sehingga tidak sampai pada batas yang telah digariskan. Tidak ekstrim kanan dan tidak pula ekstrim kiri. Paham keagamaan yang moderat adalah paham yang diajarkan dan disampaikan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan diyakini oleh mayoritas umat Islam dari masa ke masa. Paham inilah yang harus selalu kita junjung tinggi jika kita ingin membangun negeri ini. Karena fakta sejarah membuktikan bahwa pemikiran dan paham yang gulu, taksir dan ekstrim telah memporak-porandakan dan meluluh lantahkan berbagai negara. Contoh konkretnya di masa sekarang adalah Irak, Suriah, Afghanistan dan lain-lain. Jangan sampai Indonesia menjadi Irak atau Suriah yang kedua. Paham taksir sumuli atau pengafiran menyeluruh kepada semua orang yang tidak sepaham. Paham pengafiran terhadap pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Islam dan menuduhnya dengan tagut. Paham pengafiran dan pemusyrikan terhadap para pelaku tabaruk, tawasul, peringatan maulid Nabi dan ziarah makam para nabi dan wali. Semua itu telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di berbagai belahan dunia. Hal itu juga telah merenggut kemerdekaan dari banyak orang. Akibat paham-paham ekstrim tersebut, banyak orang yang tidak bisa lagi menikmati kebebasan dan kemerdekaan dalam banyak hal. Lebih-lebih lagi apabila paham dan pemikiran ekstrim tersebut dituangkan dalam aksi-aksi pengeboman, perusakan fasilitas umum, dan pembunuhan serta penyembelihan orang-orang yang dianggap musyrik dan kafir. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jika kita mencintai negeri ini, jika kita cinta tanah air ini, maka buktikan cinta itu. Jangan hanya cinta yang terucap di bibir saja, tapi cinta yang benar-benar cinta, yaitu cinta yang senantiasa mendorong kita untuk terus membangun dan memperbaiki negeri ini. Kita bangun dan memperbaiki negeri ini dengan menjadi pribadi-pribadi yang soleh, yaitu pribadi-pribadi yang berilmu, beramal dan penuh dedikasi untuk membangun negeri. Pribadi-pribadi yang soleh akan melahirkan keluarga-keluarga yang soleh, dan keluarga-keluarga yang soleh akan mewujudkan masyarakat yang soleh. Jadi kesolehan individu akan mewujudkan kesolehan sosial. Kesolehan sosial akan menjadikan negeri ini aman, sentosa dan sejahtera. Dengan kesolehan sosial segala bentuk kejahatan akan terputus. Dan satu lagi, jangan pernah bosan untuk terus menyampaikan paham-paham Ahlus Sunnah yang moderat dan rahmatan lil alamin. Paham moderatlah yang akan menjadikan Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Bersama kita jadikan Indonesia lebih maju. Masyarul muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.